kami dari podcast Observasi, obrolan seru dan inovasi. Nah, saya Ilyas nih, host dari podcast Observasi ini. Nggak sendirian nih, saya ditemenin sama Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo. Cantik banget ya hari ini Kak Amel. Kak Yudi juga ganteng. Kayak bunga yang bermekar di pagi hari. Ngomong-ngomong, terima kasih nih ya Kak Amel udah nemenin saya jadi host nih. Ya, sama-sama. Nanti ini Kak Amel, kita mau bahas tentang UX Research. Menurut Kak Amel apa sih itu UX Research? Kalau dari aku, UX Research itu mungkin ya banyak nih kawan-kawan juga yang belum tahu, masih bingung apa sih UX Research itu. Kalau dari aku, UX Research itu tentang penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan celah-celah suatu aplikasi pada pengguna, gitu ya. Kayak seperti itu ya. Mungkin bisa diambil kesimpulan ya kayak sebuah penelitian ya Kak, untuk mengembangkan suatu produk atau website kah itu kah Pak yang lain gitu. Gimana? Ya, mungkin kita masih bingung ya Kak di sini. Juga kita mau bahas lebih lanjut lagi sama teman-teman kita. Di sini juga kedatangan ada Kak November, ada Kak Malika juga, serta sama Kak Indu. Halo semuanya. Wah, ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua nih. Terus masih bingung nih Kak tentang UX Research itu apa? Menurut aku mau tanya sama Kak Malika nih. Menurut Kak Malika tuh UX Research itu seperti apa Kak? Oke. Ya kurang lebih yang kayak dijelasin Kamel tadi, mungkin di sini aku bakal lebih ngejabarin lagi ya. Jadi UX Research itu merupakan kepanjangan dari User Experience Research. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut dengan UX Researcher. Tuh. Nah, tugasnya UX Research itu merupakan kegiatan penelitian secara sistematis yang dilakukan terhadap target user. Seorang UX Research biasanya bekerja untuk sebuah perusahaan yang menghasilkan produk teknologi dan user adalah sebutan bagi customer yang menggunakan produk tersebut. Nah, UX Research ini berguna untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Solusi yang diberikan itu berupa inovasi teknologi seperti layanan website, aplikasi, maupun software. Dengan melakukan UX Research, kita akan mengetahui apa aja sih yang dibutuhkan pengguna terkait dengan penggunaan suatu produk teknologi. Selain itu, UX Research juga berguna untuk melihat kesempatan pada pasar yang mencari celah yang kedepannya dapat dikembangkan lagi. Informasi yang dihasilkan dari riset nantinya akan diteruskan dan diproses oleh tim desain, penulis, dan pemasaran. Hal ini untuk memastikan setiap produk dan desain yang dihasilkan selalu berorientasi kepada customer. Jadi kesimpulannya, seorang UX researcher ini bertugas membantu perusahaan dalam hal user experience, seperti mencari informasi dan permasalahan, memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna, hingga akhirnya membantu tim desain dalam mengembangkan perbaikan produk yang dapat lebih disukai oleh para user gitu. Oh gitu Kak. Berarti
intinya tuh tentang penelitian experience penggunanya ya Kak. Iya. Kalau aku juga masih bingung nih tentang UX research. Ada nggak sih metode yang digunakan untuk proses research-nya tersebut gitu loh? Ada nggak sih? Kayak aku masih bingung gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab untuk Kak November gitu. Halo Kak November. Ya, halo. Minta bantuannya ya Kak. Oh ya, boleh banget. Gimana? Nah, silahkan Kak. Kayak misal aku bingung gitu Kak, apakah ada metodenya gitu dalam research itu? Kalau metode untuk research itu ada, tapi cuman 2 ya. Itu analisis sama riset. Kalau riset itu kayak misalnya ya survei ke pengguna, ya bisa lewat email yang kritikan, saran gitu, atau masukan. Misal nih kayak kalau kalian pernah nemuin nih aplikasi yang awalannya tuh, contoh kecilnya aja untuk nyari keywordnya, misal kalian buka Shopee gitu, nah bagian yang untuk nyari kata kunci, misal mau cari sendal gitu, ada di titik 3 pojok kiri itu kan ribet, harus mencet itu, gerakin mouse ke sana kan. Nah itu ada orang yang kasih saran, ya entah lewat email, entah lewat komen Play Store. Nah terus kita lakukanlah apa yang mereka kasih saran ke kita, kayak dipindahkan di halaman utama, pas kita buka aplikasi langsung ada di situnya loh. Nah kalau analisis tuh kayak mengembangkan, ya lebih tepatnya mengembangkan. Misal mau mengembangkan aplikasi itu kayak aplikasi sebelah biar nggak kalah saing gitu ya, misalnya analisis apa sih yang bikin aplikasi ini rame gitu loh, kayak kok penggunanya nih selalu kasih rating gede, selalu kasih feed yang positif gitu loh sewaktu pakai aplikasi itu, kayak Gojek misalnya atau ya sejenisnya gitu. Kenapa rating di Play Store-nya tuh tinggi-tinggi, baik-baik, positif-positif misalnya kan? Oh, karena mudah dipakai. Tuh, karena simple tampilannya, nggak ada ngebug atau ukuran size-nya tuh kecil tapi tampilannya lengkap gitu. Oh gitu ya Pak, ternyata serumit itu ya. Soalnya kita taunya customer tuh cuma make, komplain kan, check out doang. Dari metode yang Kak November barusan jelasin, kira-kira ada nggak alat atau tools yang digunakan seorang research tuh? Mungkin dari Kak Windu bisa tolong dibantu. Ya, ada beberapa pilihan tools dalam melakukan UX research. Di antaranya ada Baxi, FC, SurveyMonkey, User Report, User Snap, User Lytics, dan Applause. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang tools-tools ini ya. Yang pertama, Baxi sendiri itu adalah perangkat lunak yang fungsinya untuk menambahkan informasi. FC sendiri itu adalah from analisis seluler visual canggih yang memungkinkan pengembang dan penerbit aplikasi untuk mengukur, memahami, dan meningkatkan pengalaman pengguna atau UX di aplikasi seluler mereka. Dan SurveyMonkey sendiri adalah platform yang utamanya berfungsi untuk memfasilitasi survei secara online. User Report sendiri adalah pengguna bisa melaporkan ke aplikasi atau web yang ada di mereka cari
kayak kita pengguna Shopee kayak ada kesalahan dalam cekot barang tuh bisa kita melaporkan ke pihak Shopee. User Snap sendiri tuh kayak data diri kita aman di dalam sebuah aplikasi tersebut. User Listic sendiri adalah platform penguji pengguna jarak jauh, dan Applause sendiri itu mungkin jaringannya sinyalnya ya Kak Windu. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin Kak Malika bisa jelasin, bisa ngelengkapin dari pertanyaan Kak Windu. Aku ulangin aja ya yang Kak Windu sampaikan tadi. Boleh. Jadi tools yang digunakan dalam UX researcher itu dalam melakukan pekerjaannya, seorang peneliti tidaklah lepas dari berbagai macam tools yang digunakan untuk mencari, mengolah, dan menganalisis data. Terdapat banyak tools yang menjadi opsi bagian dari UX research dalam melakukan tugasnya. Pemilihan masing-masing tools tergantung pada metode yang digunakan serta tujuan dari research itu sendiri. Nah, beberapa pilihan tools dalam melakukan UX research diantaranya tuh ada Baxi, Epsi, SurveyMonkey, User Report, User Snap, User Listic, dan Applause. Itu, Kak. Wah, gitu ya, ternyata toolsnya yang digunakan sama gitu, berarti itu menyeluruh. Aku tanya nih, UX research itu apa ya Kak Amel yang masih bingung tentang UX research itu? Mungkin kenapa sih UX tuh begitu penting di dalam sebuah aplikasi? Apa pentingnya? Pentingnya dalam pengembangan website dan aplikasi itu, yang pertama menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh user atau yang disebut dengan pengguna. Kedua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk, dan yang ketiga meningkatkan penjualan dan bisnis. Wow, ternyata betul juga ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan tuh UX research itu berguna banget ternyata ya bagi suatu produk atau website atau aplikasi yang dibuat untuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengembangkan produk tersebut ataukah menjadi yang paling dipakai oleh pengguna gitu. Ternyata penting banget gitu ya UX researcher Kak. UX research. Intinya tuh untuk mengupgrade biar bantu pelanggan, bukan membantu sih, kayak ngasih kepuasan sendiri gitu loh, kayak gampang digunakan, cepat, nggak error gitu loh. Iya, saya juga merasa jadi pengguna nih, udah kayak misal kayak aplikasi yang buat saya tinggal menggunakan, kayak tinggal pakai lah gitu, cara-cara kayak sambil rebahan ataukah dimanapun itu saya tinggal pakai, kayak udah dimudahkan gitu. Mungkin karena terbantukan oleh adanya UX research ya Kak? Iya, karena UX researcher juga rada ini ya, bahasa Indonesianya aja kayak admin lah, kayak developer gitu sejenisnya. Itu kayak mengatasi keluhan-keluhan yang kalian keluhkan gitu. Misal pengguna kayak kita ini lemot, patah-patah misalnya, lama banget kebukanya, stuck
stuck di halaman utama gitu, loadingnya gitu kan. Nah itu kita memperbaiki, atau misalnya HP-nya mohon maaf kata RAM-nya masih kecil gitu, mau gunain aplikasi yang kita buat itu nggak bisa, ya mungkin kita melakukan kayak di kompres datanya gitu, tapi nggak mengurangi tools-tools yang ada di dalam aplikasi itu. Wah, kita jadi tahu nih ya, apa namanya, penjelasan dari kakak-kakak di bawah ini. Mungkin Kak Amel juga lebih, maksudnya jadi tahu juga ya Kak Amel, karena adanya penjelasan dari kakak-kakak ini. Ya, kita nih sebagai pengguna nih. Oh ya, selain itu, kalau dari pengalaman Kak Novemba atau Kak Malika, apa sih kendala terbesar dalam apa ya, kayak tantangan terbesar dalam mengembangkan aplikasi UX research? Kayak apa ya, lebih rasa kepuasan sendiri. Jadi kayak apa yang udah kita kembangkan, biasanya ini sering terjadi ya buat yang researcher lainnya itu, buat apa yang kita kembangkan, apa yang kita upgrade itu kayak udah ngerasa puas tanpa ada pembaruan untuk kedepannya lagi yang belum aplikasi atau web yang dipakai itu. Udah cukup puas di situ aja. Misalnya nih kayak tampilannya, oh cuman dengan cara geser sini, pindah halaman, geser, nggak usah pakai tombol back gitu, udah pindah halaman page, dia udah ngerasa cukup puas misalnya gitu kan. Tapi nanti kedepannya ketika ada yang lebih simple, lebih mudah, mempermudahkan pengguna gitu, itu bakal tenggelam, mulai ketar-ketir gitu. Nah, sehingga kritik, saran dan masukan pelanggan itu sering diabaikan gitu. Nah, makanya rating menurun, kepuasan diri tersendiri sebagai researcher kayak nggak mau mendengarkan keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari pengguna. Itu kendala ego yang paling besar. Mungkin kalau dari Mbak Malika punya kendala tersendiri, mungkin? Ya nih, mungkin dari Kak Malika sendiri punya kendala nggak sih? Gue juga pengen tahu. Kalau aku sendiri sih selama ini maksudnya masih di dalam lingkup aman ya, maksudnya belum ada kendalanya gitu. Oke, mau tanya lagi? Enggak sih, mau tanya yang kayak biasa. Bagaimana sih Kak UX research yang baik tuh? Ini aku sekedar ini juga ya, aku pernah menempatkan sebagai penggunanya gitu. Itu yang baik itu ya kayak mudah digunakan, terus mudah kayak kalian kalau pakai aplikasi dicari di Play Store tuh kan kadang nggak ada tuh aplikasi kalian. Nah itu kudu detail banget baru ketemu aplikasi kalian. Itu istilah katanya mudah didapatkan. Selain mudah digunakan, mudah didapatkan. Itu yang baik sih. Terus cepat. Cepat tuh istilah katanya kalau kita buka aplikasi itu nggak lama di loadingnya kayak, atau malah bahkan nge-stuck. Itu error. Nggak error, nggak loading lama, cepat gitulah.
Itu menurutku yang baik. Kalau menurut Kak Malika sendiri, ada nggak Kak kayak menurut Kakak gitu yang baik itu seperti apa gitu, gimana? Ya kurang lebih sama yang kayak disampaikan sama Kak November tadi ya, mudah digunakan, terus mudah untuk didapatkan, terus juga memiliki value atau nilai tersendiri. Tuh. Wah, berarti ternyata ya membantu gitu, membantu sekali. Coba kalau bayangkan aja udah nggak ada UX research tuh, kita tidak bisa menikmati nikmatnya menggunakan media sosial. Kayak semua yang dibuat adminnya gitu kan pasti ada UX research untuk menarik usernya kan. Kalau misal nggak ada UX researcher-nya juga kan, kita juga nggak bisa menikmatinya aplikasi yang dibuat gitu loh, menikmati aplikasinya ya kan Kak. Dengan cara kayak gitu kita itu memuaskan pengguna lama sama memancing pengguna yang baru. Kayak misalnya ya pengguna lama ini bilang enak kok pakai aplikasi ini, nggak ribet. Nah nanti dari kayak gitu, dari rating dari mulut ke mulut, itu pelanggan yang lain tuh bakal datang juga. Itu makanya kenapa pentingnya UX researcher itu. Berarti kita terbantu sekali nih dengan adanya Kak November sama Kak Malika sama Kak Windu nih, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu apa itu UX research. Ternyata penting sekali buat kehidupan sehari-hari juga penggunanya, jadi nyaman gitu dengan adanya UX research. Berarti kalau UX research itu Kak aplikasi yang maksudnya kayak pembelian gitu ya, pembelian online atau aplikasi yang lainnya juga termasuk? Aplikasi lainnya juga pakai sehari-hari, entah kayak Shopee, kayak Traveloka, Gojek, Gojek juga, Google. ya. Nah makanya kadang tuh gini, pengguna tuh nganggap kita nggak dengerin keluhan mereka, masukan mereka buat kita upgrade, buat kita perbaiki. Bukan, karena gini loh, untuk nih ya, kita juga sharing. Researcher juga punya kesulitan. Itu kayak bikin lebih baik itu butuh waktu. Belum nemuin bug-nya, terus di-fixin. Itu buat nemuin bug aja itu butuhin waktu lama. Mungkin nih satu aplikasi itu kan karena udah terlalu lama nih kan, terus pas di upgrade ternyata ada bug. Nah buat ngecek bug itu mungkin butuh berapa jam atau bahkan 1 hari full gitu loh, baru kelihatan bugnya, terus kita fix pun kita sebisa mungkin tidak melakukan maintenance. Pengguna tuh masih bisa nggunain aplikasi sewaktu bug itu di fix gitu loh, diperbaiki. Nah nanti giliran kalau di maintenance biar fokus ke memperbaiki bug-bug itu, nanti ngeluh lagi gitu loh. Jadi kita bukan nggak mendengarkan, tapi kita juga ya satu persatu gitu, karena numpuk juga daftar-daftar keluhan, kayak saran, kritik, masukan. Bukan nggak dengerin ya. Itu sedikit miskom aja antara pengguna yang suka, biasanya tuh yang suka komen-komen di Play Store. Berarti
segala upaya itu dilakukan semua ya Kak sama UX researcher itu agar pengguna tuh merasa nyaman gitu. Intinya kan UX research itu membuat dan meningkatkan produk itu loh Kak, kayak misal website kah, aplikasi kah, dan lain sebagainya. Intinya membuat pengguna nyaman, seperti itu ya Kak? Ya benar sekali. Kayak apa ya, kita tuh malah kurang waktu santai buat misalnya lagi proses memperbaiki, ngecek ini udah selesai belum ya, ngecek bugnya gitu, oh belum, sampai mana ya tadi. Terus harus selalu dekat sama komputer server utama gitu buat jaga-jaga misal ada yang error waktu proses ngecek gitu, checking bug gitu. Itu kita malah 100% buat gituan, cuman di matanya pengguna baru mungkin yang nggak tahu apa-apa atau yang nggak mau tahu bahkan, itu kita ini aplikasi gitu-gitu aja, nggak ada pembaruan gitu loh. Apalagi pas pembaruan total, aplikasi total yang dirubah total karena benar-benar mau diperbarui banget, itu kan pasti ada server down. Daripada di maintenance, kalau di maintenance nanti ngeluh lah, ngamuk lah, marah lah. Nah, itu sebisanya kita jaga, tapi dengan konsekuensi servernya down. Ya semua upaya kita lakukan untuk pengguna tuh lebih mudah menggunakan aplikasi yang kita kembangkan. Wah, ternyata narasumber kita ini hebat sekali ya. Luar biasa. Ya, kita yang tadinya harus apa jadi kayak menambah ilmu gitu. Terus tanya nih sama Kak Nova atau Kak Malika, pernah nggak sih kalian merasa capek dalam itu meneliti gitu? Rasa capek itu ada nggak gitu? Kalau rasa capek pasti ada ya, karena istilahnya kita juga meluangkan, maksudnya kita kurang jam istirahatnya, terus setiap ada pembaharuan kita membutuhkan observasi yang istilahnya lama, nggak semata-mata hanya observasi di awal, bahkan setelah kita menyelesaikan pembaharuan itu kita tetap harus mengobservasi ini gimana ya, udah sesuai belum dengan apa yang disukai oleh para user kayak gitu. Jadi kalau dibilang capek atau apa sih, kita capek. Untuk Kak November sendiri capek nggak Kak? Atau seperti merasa Superman gitu? Merasa nggak capek gitu? Capek tuh pasti, apalagi pas di bagian riset. Riset itu kayak kita kalau nggak terjun ke lapangan yang langsung, kayak langsung ngerasain sendiri, oh ternyata kayak gini nih aplikasi yang kita kembangkan, kita perbaiki gitu, oh kurang, oh berarti kayak gini rasanya jadi pengguna. Terus tanya pakai apa tuh namanya tuh, kayak yang di Google Form itu dulu pakai itu. Nah buat ngumpulin 100 datanya aja lama banget nyari orangnya gitu. Ada yang nggak mau di apa namanya, di survei gitu, Kak gimana sih aplikasi ini menurut kakak? Oh nggak dulu mas, belum. Terus kalau lewat online ya kita ngecekin mailbox satu-satu gitu, keluhannya apa aja nih, sarannya apa. Kadang tuh bebarengan malahan, atau bahkan 50-50, kritik 50%, keluhan 50%. Yang mana dulu ini? Itu baru kita jalanin, kita kabulin gitu.
baru kita dengerin. Terus datang lagi, itu capek. Datangnya nggak cuma satu ya, di mailbox tuh ratusan, bahkan bisa ribuan kalau misalnya lagi lagi naik-naiknya rating aplikasi, kan pasti selalu muncul di suggest pencarian itu kan, suggest pencarian, kalau nggak di halaman utama Play Store kalian, kalau nggak di App Store itu wah, itu capeknya di situ. Kalau datangnya satu-satu kan enak, masuk kita baca, dah kita tahu, kita lakuin, selesai. Nah kalau datangnya tiba-tiba ratusan, juga kita nggak mungkin ngedengerin ini loh. Kadang tuh gini, pengguna tuh pengennya suara dia tuh didengar, nggak mau keluhan mayoritasnya tuh, saran mayoritas, masukan mayoritasnya tuh apa, yang maunya dari pengguna tuh kita menurutin per individu. Oh itu capek banget ngadepin pengguna-pengguna kayak gitu. Kalau kita nggak nurutin, kita dikasih rating jelek. Padahal masih banyak kritikan, keluhan yang lain. Karena kita sebagai researcher juga mendata atau mengkerucutkan yang sekiranya mayoritas. Oh, mayoritasnya mintanya begini, mayoritas mintanya begitu, pengennya begini, pengennya begitu. Bukan per individu. Wah, ternyata menguras sekali ya, mental, tenaga juga ya Kak. Lebih ke mental sih. Untuk Kak Malika sendiri begitu juga. Iya, sama Kak. Gitu Kak Amel, berarti kita Jadi penggunanya tuh harus sadar diri gitu. terus ternyata yang lebih boros pikiran, tenaga dan mental itu ada di belakang itu, gitu loh Kak. Karena nggak semuanya itu instan, guys. Iya, pasti ada proses. Terus buat semuanya berjalan otomatis juga menguras otak sih. Apalagi kayak misalnya Shopee gitu, pokoknya online shop itu biar otomatisnya cepat, nggak error kayak gitu. Itu juga nguras otak. Kayak mana biar ini kalau misalnya diklik nggak delay gitu. Kan awal-awal toko online itu kayak pasti ada delay atau error kalau misalnya lagi antrian banyak gitu, karena nggak cukup apanya tuh, kayak datanya numpuk gitu ke sistemnya. Makanya kita buat memperbesar sistem otomatis biar langsung cepat gitu, juga nguras otak. Jadi begitu ya guys. Untuk peneliti UX Research nih, ada yang mau disampaikan nggak ke pengguna sebelum kita menutup podcast ini? ya nih Kak, mohon maaf juga waktunya juga mepet. Mungkin juga ada yang disampaikan dari kakak-kakak di bawah ini, gitu loh. Aku dulu apa Mbak Malika dulu nih? Mbak Malika aja dulu lah. Boleh deh. Ya gini, pasti kita tuh mendengarkan kalian kan pasti memberikan masukan terhadap kita sebagai admin, pasti akan kita dengerin dan akan kita perbaiki sebisa kita,
terbaiknya kita lah, kita akan memberikan yang terbaik, tapi memang semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Karena yang kalian pakai itu kan mungkin tinggal pencet tombol ini itu aja, terus bisa maksudnya udahlah gampang langsung kayak bisa check out atau tinggal pilih barang, tapi dibalik itu semua tuh ada proses yang panjang yang tanpa kalian ketahui kayak gitu. Jadi kayak lebih pasti kita akan mendengarkan semuanya kok, dan pasti akan diperbaiki dan membutuhkan proses, tidak langsung gitu. Ya itulah warga plus 62 Kak, kayak misal tinggal pakai gitu, maunya cepet, maunya instan. Ya itu lebih ke harusnya sadar diri sih orangnya, kan juga udah dikasih fasilitas yang nyaman gitu, udah dinyamanin sama research-nya nih, udah dinyamanin, tapi kok nggak sadar diri. Harusnya kan sadar diri. Itu plus 62 seperti itu. Nah untuk Kak November sendiri nih, ada yang apa yang disampaikan nggak, saran atau apa kan gitu? Kalau aku ini untuk pengguna ya, pengguna yang nggak mau tahu, yang penting apa yang dia pakai sesuai harapannya. Jadi gini, kita buat jadi sesuai harapan kalian itu selalu nguras otak, apalagi ini soal coding teknologi itu nguras otak banget itu. Kayak tekanan banget gitu ya Kak? Iya, pokoknya mau gimana caranya nggak nge-lag lagi atau nggak berat aplikasinya. Ya sabar, teknologi juga butuh waktu. Mentang-mentang teknologi canggih itu harus cepat gitu. Kan yang nganuin itunya tuh sistemnya kan juga manusia gitu loh. Butuh waktu, butuh mikir. Misal kalau dibeginiin nanti begini enggak, atau servernya down apa enggak, error apa enggak. Kalau kita salah input data, udah kelar itu gitu. Kalau aku sih yang ini ya, biarkanlah aplikasi yang kita kembangkan, yang kita perbaiki ini lebih baru dengan sendirinya gitu loh. Kita juga pasti selalu ngelakuin perubahan kok ya, walaupun tanpa kalian ketahui gitu. Di belakang itu kita tuh selalu nggak pernah berhenti, malah serius. Ini kita researcher tuh nggak pernah berhenti. Karena apa? Mempertahankan rating terus jumlah user gitu, biar tetap pakai aplikasi kayak gitu. Itu kita nggak pernah berhenti. So itu sih dariku buat pengguna. Wah ternyata seperti itu ya Kak. Mohon maaf juga ini waktunya juga sudah habis ya Kak. Ya nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya untuk Kak Novem dan Kak Windu. Terima kasih. Kita juga di sini sebelumnya nggak dapat ilmu, tapi terus jelasin panjang lebar bla 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 bla. Kayak ada yang masuk gitu, ilmunya udah masuk gitu. Ya biar apa ya, kalian juga tahu, terus sampaikan juga di podcast ini gitu. Apa yang kami rasain. Tapi sebelumnya Kak Dias penggunanya juga bukan? Wah pas itu aku pasti memboroskan uang yang ada di kayak e-commerce, saya mesti belanja. Itulah ya kan plus 62 seperti itu. Selama pakai online shop gitu gimana aplikasinya? Nah, menurut saya tuh kayak saya pengguna e-commerce ya Kak, kayak lagi belanja gitu ada aja yang masih ini saya menjadi pengguna ya Kak. Iklan terutama yang mengganggu saya. Nah penempatan iklan juga kita bingung ya, kadang ditaruh di halaman utama yang silang itu tulisan close,
itu dibilang ganggu. Giliran tiba-tiba dibuka terus video, tiba-tiba iklan, itu kita juga kan butuh dana sponsor. Nah, sedangkan yang sponsor itu mau iklannya tuh nampak. Kita bingung mikir posisi penempatannya. Gitu. Ya, jangan kalian kata-katain researchernya atau developernya, aplikasinya dijelek-jelekin, jangan. Mereka juga pasti mereka juga ngelakuin pembaruan kok. Mereka juga mikirin, oh ini bagusnya ditaruh di mana atau penempatannya di mana. Itu jangan sementang-mentang karena egonya diri sendiri kita ngejatuhin kerjaan orang lain, ngejelek-jelekin kerjaan orang lain yang padahal udah mati-matian, yang jarang punya waktu istirahat santai gitu demi kalian gitu. Wah, ternyata mau penutup lagi masih ada yang masuk. Memang nih warga harus ada ya. Kak Amel juga kan, Kak Amel. Wah, ya jangan ditanya, gak usah ditanya. Pasti itu. Nah, berkaitan dengan itu, Apalagi cewek kan yang itu. Nah, biasanya cewek ini nih kayak punya lama dikit, HP dibanting terus nyalain ini banget nih, gitu. Aplikasi nggak jelas, Harusnya sadar keluar diri. sendiri. Gitu, Harusnya sadar diri, Kak. Itu keluar sendiri itu karena dari konsekuensi daripada maintenance yang nggak bisa dipakai sama sekali, ya servernya down, makanya bisa keluar sendiri, kadang loadingnya lama gitu. Padahal yang di belakang semua aplikasi itu kan ada research-nya kan ya, Pak. Iya. Udah meluangkan tenaga sebagai tenaga semuanya itu sepenuhnya lah, dikeluarkan sepenuhnya untuk membuat pengguna nyaman. Tapi kok penggunanya nggak sadar diri tuh, harusnya kan harus sadar diri. Ya, ibarat kata pepatahnya tuh, orang belum percaya api itu panas kalau dia belum pernah kena api gitu. Ya, orang nggak bakal tahu apa susahnya kita kalau dia nggak pernah kerja di bagian yang kayak kita atau ngelakuin apa yang kayak kita lakuin. Apalagi ini cakupannya pengguna luas loh, seluruh Indonesia mungkin. Tuh. Ini juga misal ngomongin UX research itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habis. Penutupan aja masih ada info yang masuk. Iya, ya biar yang nonton podcast ini tahu Iya. sama-sama ngerti. Semoga yang nonton juga paham ya, Kak. Ada diri juga penggunanya. Harus sih, kalau menurutku di sini kita memahami, menuruti apa yang mereka mau, ya mereka cobalah mengerti kita juga. Seenggaknya menghargain lah. Oh iya, sabar dikit. Iya. Ya, itu terima kasih ya, Kak, untuk waktunya, semuanya, ilmu. Terima kasih Kak November, Kak Malika, sama Kak Windu juga. Terima kasih. Mohon maaf ya bila ada kata yang kurang enak didengar gitu dalam pengucapan ini dalam podcast observasi ini. Mohon maaf sekali dan terima kasih sekali infonya. Sama-sama. Dapat podcast kalian juga. Ya, Pak Malika dulu coba. Pak Malika ini, Pak Malika. November aja silakan. Oh, aku. Oke. Kita juga terima kasih sama kalian. Lewat podcast kalian kita juga bisa numpang ngomongin ke pengguna-pengguna biar pada tahu
susahnya di balik aplikasi itu apa. Yang di aplikasi juga di web, misalnya pokoknya yang berbau online gitu. Oke, sekian dari podcast kami. Bila salah kata mohon maaf ya guys, karena waktu sudah habis. Iya. Kita akhiri. Sekian dari podcast observasi obrolan sekarang Inovasi. inovasi. Bye bye.